Salam. Kedengaran ya, Saudara Oki? Ya, jelas. Baik. Salam dan selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita yang sangat besar sebagai saudara seiman, kita dapat berhimpun secara virtual pada malam hari ini untuk mengikuti sebuah seminar kebenaran dengan topik apakah kehidupan orang Kristen itu. Seminar pada malam hari ini membahas tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah kehidupan kekristenan kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kita sebagai orang Kristen sekedar menampilkan tampilan luaran yang kelihatannya begitu rohani. Tetapi sebaliknya kita harus menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah dan menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seminar ini adalah merupakan kerjasama dengan penerbit buku rohani Kristen, yaitu Yasprint. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Buman Taragani. Pada malam hari ini saya akan membantu kita untuk mengikuti jalannya seminar ini. Namun sebelumnya mari kita mengawali seminar ini dengan doa pembuka yang akan saya pimpin. Marilah kita bersama-sama berdoa, kita mohon Tuhan yang menuntun seminar kita pada malam hari ini agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penjagaan, perawatan, serta penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti sebuah seminar kebenaran. Tuhan, Engkaulah yang memimpin seminar ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang ikut dalam seminar ini merasakan kasih-Mu, mendapatkan suplaian yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan, Engkau urapi dia. Engkau pakai dia Tuhan, agar dia mampu kata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap kami juga yang ikut dalam seminar ini Tuhan bisa merasakan, oh suplaian-Mu Tuhan, sebagai keperluan kami. Tuhan Yesus, biarlah setiap jaringan yang digunakan, setiap devices yang kami gunakan bisa berfungsi dengan baik. Jauhkan kuasa kegelapan, jauhkan kuasa setan Tuhan yang mengacaukan seminar kami pada malam hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seminar pada malam hari ini diselenggarakan oleh Yasprint. Yasprint adalah singkatan dari Yayasan Perpustakaan Injil, yaitu sebuah badan penerbitan buku-buku rohani Kristen yang bertujuan untuk memberikan makanan rohani bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani demi pembangunan tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rangkaian seminar kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Seminar akan langsung dimulai setelah pembukaan ini dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Nah, pembicara kita pada malam hari ini adalah Saudara Octavianus, yang biasa juga dipanggil Saudara Oki. Saudara Oki adalah hamba Tuhan yang melayani di gereja Sidang Jemaat Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki sesi presentasi seminar pada malam hari ini, perlu kami informasikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya setelah sesi seminar ini nanti, dapat ditujukan ke nomor WA 0812 75 313 98. Nanti silakan Bapak Ibu mengirimkan ke WA tersebut, ya, dan pada akhir sesi nanti Saudara Oki akan memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sekali lagi nomor WA-nya adalah 0812 75 313 98. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan dan menikmati sesi presentasi seminar pada malam hari ini.
Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Saudara Oki. Amin. Puji Tuhan. Amin. Suara saya jelas? Jelas, jelas Saudara. Oke, ya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan kita malam hari ini di akhir bulan kita bisa sama-sama kembali berkumpul untuk sekali lagi mendengarkan seminar kebenaran ya. Yang hari ini malam hari ini saya ambil judul yaitu kita berbicara apakah kehidupan orang Kristen itu. Amin. Ada baiknya kita sama-sama kembali kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan waktu kita biar malam hari ini setiap firman ya bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kita sebagai kaum beriman, tetapi benar-benar boleh kita nampak bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen hari ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sama-sama kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami, Dikau yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, Dikau Allah yang setia kepada kami. Tuhan, karena itu malam hari ini, kami juga Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Datang kepada firman-Mu. Kami membuka seluruh diri kami. Kiranya Tuhan berkatilah Tuhan sepanjang seminar ini. Tuhan, berikanlah terang, berikanlah wahyu. Oh, sehingga kami Tuhan, kami boleh dengan jelas, dengan nampak bagaimana kami hidup hari ini sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan, karena itu berkatilah Tuhan beberapa menit ke depan, kuduskanlah kami, fokus kami, Tuhan, kuduskan telinga kami, jaringan kami, device yang kami pakai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama-Mu yang ajaib. Amin. Amin. Baik saudari, saya izin share screen dulu malam hari ini. Mari kita sama-sama boleh melihat saudari ya. Amin. Oke. Ya. Sudah nampak? Saudara Gan, sudah nampak? Sudah, Saudara, sudah. Oke, amin. Ya. Nah, malam hari ini ya saya ambil topik ini adalah sebenarnya juga berhubungan dengan topik-topik seminar yang sudah kita bahas ya dari bulan Januari, Februari, Maret ya, dan akhirnya kita sampai di akhir ya daripada minggu keempat daripada April. Ya, dengan judul apakah kehidupan orang Kristen itu? Ya kan di bulan Januari kita punya seminar kebenaran tentang daging dan roh, ya. Lalu di bulan Februari kita juga ada seminar kebenaran pekerjaan Kristus dan pekerjaan Satan, ya. Lalu di bulan Maret yang bulan lalu kita bahas yaitu bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup berjalan menurut roh. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau nanti mungkin ada yang kelewatan mau melihat kembali tayangannya, nanti bisa kontak saya secara pribadi. Nah, saya kirimkan di link YouTube ya untuk seminar-seminar yang bulan-bulan lalu ya, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa kembali mendengarkan, bisa kembali menikmati ya firman demi firman. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan, setelah kita mendapatkan wahyu yang jelas mengenai daging, ya, mengenai roh itu, ya, mengenai pekerjaan Kristus dan pekerjaan Satan, dan bagaimana kita hidup berjalan menurut roh. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya yakin kita menjadi orang Kristen, ya, kita sudah lama, betul nggak? Kalau saya tanya, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, ada yang mungkin 3 tahun, ada yang mungkin 5 tahun. Ada yang mungkin 10 tahun, atau ada mungkin 20 tahun menjadi orang Kristen, atau bahkan lebih dari 20 tahun. Nah, tetapi malam hari ini ya, kalau kita sama orang lain ada bertanya kepada kita, apa sih kehidupan orang Kristen itu? Wah, ya enggak.
Wah, kita mungkin bisa punya banyak jawaban, betul nggak? Atau kita jadi orang Kristen yang, wah apa ya? Saya juga bingung, betul nggak? Apa sih kehidupan orang Kristen itu? Ya nggak? Banyak orang Kristen hari ini, mereka percaya Tuhan, mereka dibaptis, tapi begitu ditanya apa sih kehidupan orang Kristen itu? Wah, bingung, ya nggak? Wah, saya apa ya kehidupan orang Kristen itu? Nah, karena itu mari ya, ini bukan berdasarkan pemikiran seseorang, ini bukan berdasarkan apapun, tetapi mari kita kembali melihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai kehidupan orang Kristen itu. Ya, saya kutip pertama kali adalah di satu ayat, yaitu Filipi pasal 21, pasal 1 ayat 21a. Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, kalau kita ditanya, kita harus perlu jawab, ya enggak? Bagiku hidup adalah Kristus, ya enggak? Sebenarnya satu ayat ini sudah cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sudah jelas semuanya. Kita sudah bisa berhenti, ya kan, seminar malam ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus menulis di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21a ini, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, Paulus menulis ini bukan menulis dengan gampang. Paulus menulis ini bukan menulis dengan ringan. Tetapi ketika dia menulis ini, dia sedang di dalam kesusahan. Dia sedang ada di dalam penderitaan. Dia sedang ada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita akan lihat ya. Tetapi dia bisa menulis, aku hidup hari ini adalah Kristus. Ya enggak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya apa sih? Ya enggak? Kalau kita mengatakan hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah Kristus, lalu bagaimana? Ya enggak? Apa? Nah, karena itu malam hari ini pembahasan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke dalam 4 hal, 4 pembahasan. Yang pertama adalah kehidupan orang Kristen itu ada 2 hal menurut Alkitab. Ya. Jadi ada 2 hal menurut Alkitab. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, 2 hal ini itu apa? Lalu kedua, ya kita melihat Kristus di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, ya kan, Kristus yang bagaimana? Kristus yang sebagai apa di dalam kehidupan orang Kristen. Lalu yang ketiga, ya, kita juga perlu mengenal bahwa kehidupan orang Kristen itu secara korporat, ya. Dan keempat, kita melihat Alkitab, ya, buku yang hari ini kita punya semuanya. Entah di handphone kita, entah ada buku fisiknya, Alkitab itu adalah sebagai isi kehidupan orang Kristen. Amin ya. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat ya. Kalau kita ketemu dengan seseorang lalu kita ditanya, "Mengapa sih kita jadi orang Kristen?" Ya enggak? Kenapa kita jadi orang Kristen? Kenapa kita jadi orang yang percaya kepada Yesus? Percaya kepada Kristus, padahal Kristus nggak kelihatan. Kristus nggak kelihatan hari ini, ya nggak? Ada beberapa orang Kristen, ya terutama para remaja, orang-orang muda, ya pasti kalau ditanya jawaban paling simpel apa? Ya karena orang tua saya Kristen. Nah, saya jadi orang Kristen, makanya saya hari ini menempuh penghidupan Kristen, ya nggak? Lalu ada juga yang berkata, wah waktu itu saya mendengar Injil. Ketika saya mendengar Injil, kabar sukacita, saya bertobat. Saya bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Wah, jawaban ini cukup bagus, cukup lumayan. Betul nggak? Lalu juga ada yang berkata juga, ya saya jadi orang Kristen ya gara-gara pasangan saya. Ya nggak? Nah, karena pasangan lah saya jadi Kristen. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian ya kan? Ada juga ya kan? Yang keempat, wah kenapa saya mau jadi orang Kristen? Wah, karena saya yakin 100%. Orang Kristen mati masuk surga, ya kan? Nah, padahal ini di dalam firman Tuhan tidak ada demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi banyak jawabannya ya. Mungkin kita juga punya jawaban-jawaban yang lain. Nah, tetapi saudari, sebenarnya apa sih orang Kristen itu? Ya, kita perlu mengenal dulu. Sebelum kita masuk ke dalam kehidupannya, kita perlu mengenal apa sih orang Kristen itu? Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Orang Kristen itu, ya, kehidupan orang Kristen itu bukanlah suatu kehidupan orang atau manusia saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, melainkan kehidupan manusia yang berbaur dengan Kristus.
ya, yang tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Jadi tidak heran ya, kita tadi lihat satu ayat Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, ya. Nah, karena itu orang Kristen adalah orang plus Kristus. Inilah orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Kristen bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Orang Kristen bukan hanya orang yang sudah dibaptis. Dia percaya sudah dibaptis, menerima keselamatan. Enggak, tetapi orang Kristen adalah orang plus Kristus. Ya enggak? Di dalam kehidupannya, di dalam penempuhan kehidupannya harus ada plus ini. Ya enggak? Kadang-kadang orang hari ini plusnya bukan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Plusnya apa? Mohon maaf, ya enggak? Ada yang mengatakan plusnya uang. Orang plus apa lagi? Tahta. Betul enggak? Hari ini orang-orang politik apa? Orang plus nama, ya, supaya dia dijunjung tinggi. Orang plus apa lagi? Kalau orang-orang muda, orang plus game, ya enggak? Inilah penghidupanku, ya kan? Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu dengan jelas malam hari ini ya. Apa itu orang Kristen? Orang plus Kristus, ya. Jangan dihapus kata Kristus. Jangan diganti dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus tetap kita adalah orang-orang plus Kristus. Ya, amin. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ternyata di dalam kehidupan orang Kristen itu bukanlah kehidupan yang sederhana, ya. Saya mengambil satu gambar. Wah, ini gambar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini adalah gambar sebuah dapur. Ya, mungkin ibunya habis masak atau bapaknya habis masak, berantakan semuanya. Betul nggak? Kalau kita mengatakan ya, di dalam seluruh kehidupan orang Kristen kita, ya bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita nggak bisa berkata, wah kehidupan kita penuh dengan kemenangan, wah tanpa kegagalan. Ya kan, kalau kita lihat satu hari ini, banyak gagal nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Wah ya kan, bisa dijawab pribadi masing pribadi ya. Nah, ada juga yang mengatakan slogan ya, dikatakan apa? Segar tiap fajar, menang tiap hari. Wah, ya enggak? Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita misalnya bangun pagi ya, wah kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita berkidung, wah kita disegarkan, kita apa namanya segar ya, kita sukacita. Wah, kayaknya pagi-pagi itu penuh dengan kemenangan. Berjalannya siang, apakah benar kita tetap menang, Bapak Ibu saudara sekalian? Nah, karena itu kehidupan orang Kristen ya, itu benar-benar adalah sebuah misteri, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kehidupan orang Kristen bukan sebuah meja makan. Kalau kita masuk ke dalam meja makan, ya, itu sudah siap semuanya. Makanan itu sudah jadi. Nah, ini bukan kehidupan orang Kristen. Tapi kehidupan orang Kristen itu ya ini dapur. Nah, penuh dengan masak ya, wah dicampur segala macam-macam, banyak barang-barang berantakan, ya enggak? Karena itu, mari Bapak Ibu saudara sekalian ya, kita akan masuk sama-sama melihat ya pembahasan yang pertama. Nah, kehidupan orang Kristen ada dua hal menurut Alkitab. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita benar-benar perlu berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Kita benar-benar mengenal apa sih kehidupan orang Kristen itu. Karena saya katakan, kehidupan orang Kristen itu tadi seperti dapur. Kita rumit. Kita benar-benar nggak ngerti, ya kan? Hari ini ya kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita perlu dengan jelas, apa sih kehidupan orang Kristen itu, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah, karena itu ya malam hari ini kita sama-sama melihat Bapak Ibu saudara sekalian ya, di dalam kehidupan orang Kristen itu ya, hari ini banyak orang berkata ya kehidupan yang harus penuh dengan etika ya, lalu ada kehidupan yang baik, kehidupan yang bermoral, betul nggak? Lalu ada kehidupan yang unggul, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, banyak orang mengatakan demikian, Bapak Ibu saudara sekalian. Kehidupan orang itu memang tentunya harus kehidupan yang beretika, betul nggak? Kehidupan orang Kristen memang harus baik. Kehidupan orang Kristen memang harus bermoral ya. Bahkan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu memang harus unggul. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus mengenal
bahwa kehidupan kita adalah harus satu kehidupan yang lebih tinggi. Kalau kita cuma hari ini menjalankan kehidupan kita yang penuh dengan etika. Kalau kita hari ini menjalani kehidupan, oh yang penting saya jadi orang baik. Saya nggak jahatin kamu, saya nggak bohongin kamu, saya nggak nipu kamu. Saya jadi orang baik aja cukuplah. Saya jadi orang Kristen, saya sudah diselamatkan kok. Atau saya jadi orang yang bermoral, cukuplah. Atau saya jadi orang yang unggul, sama seperti Ayub, betul nggak? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita perlu punya satu kehidupan yang lebih tinggi. Ya, di dalam kehidupan orang Kristen kita sebagai orang Kristen, orang lain ya tidak seharusnya hanya melihat kebaikan kita, tidak seharusnya hanya melihat etika kita, tidak seharusnya melihat moralitas kita, tetapi apa yang orang lain harus lihat dari kita, Bapak Ibu saudara sekalian, orang lain harus melihat kita melihat Kristus. Ya, karena itu Rasul Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, karena itu kalau kita membaca, melihat dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, kalau kita melihat ini, ya, ini benar-benar adalah sebuah jalan, sebuah isi daripada kehidupan orang Kristen. Karena itu, kalau kita hari ini nggak baca firman Tuhan, maka kita tidak akan mengenal apa sih kehidupan orang Kristen itu. Saudara kita mengatakan, ya, kehidupan orang Kristen itu nggak sederhana, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya kita mungkin gampang bicara, oh kehidupan orang Kristen itu Kristus, segala macamnya. Belum sederhana, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara kita menulis sebuah buku tentang kehidupan orang Kristen, perlu bab-bab ya untuk menjelaskan apa sih kehidupan orang Kristen itu. Nah, karena itu mari kita sama-sama melihat apa sih dua hal menurut Alkitab ya. Yang pertama adalah kehidupan orang Kristen adalah memperhidupkan Kristus. Yang kedua, kehidupan orang Kristen adalah memperbesar Kristus. Ya, nah satu ayat yang kita ada di ayat di undangan kita, ya kita baca sama-sama ayat ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang Paulus tulis. Paulus nggak mau dirinya beroleh malu, tetapi dia mau seperti sedia kala. Dan sampai sekarang dia hidup, Kristus itu harus nyata dimuliakan. Iya enggak? Kata dimuliakan di sini dalam bahasa aslinya adalah Kristus dengan nyata diperbesar di dalam tubuh Paulus. Baik oleh hidupnya Paulus maupun oleh matinya Paulus. Karena itu ya kalau kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, ini ya ini sebuah cerita ya, ini Paulus dengan Silas ya di sebuah penjara. Memang ini bukan Paulus waktu di surat Filipi ya. Tapi kalau ini hanya kita mengisahkan Bapak Ibu saudara bahwa penjara zaman dahulu itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat gak gampang penjara zaman dahulu. Ya, lapas itu gak seenak sekarang Bapak Ibu saudara sekalian ya. Zaman dulu kaki dipasung, ya enggak, tangan dirantai dan segala macam. Saudari Bapak Ibu saudara sekalian, memperhidupkan Kristus bagi kita adalah memperbesar Kristus. Membuat dia lebih besar dari pandangan orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita hari ini hidup? Apa yang kita besarkan? Apakah Kristus atau nama kita? Atau apa yang kita punya? Ya, kalau kita baca di dalam sejarah, ada seorang raja namanya Raja Hizkia, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Raja ini raja yang kaya. Lalu Tuhan dia kena penyakit, ya kan? Waktu dia kena penyakit, wah dia datang sama Tuhan, sama Allah. Oh Tuhan, ya kan, sembuhkan saya, ya kan? Saya mau kalau Tuhan kasih waktu saya sama saya, oh saya jadi orang yang memuliakan Tuhan, saya jadi orang yang wah pokoknya bagi Tuhan. Ya, dia berdoa demikian. Allah mendengar doanya. Lalu dikasih tambahan umur 15 tahun. Tetapi apa yang dia besarkan? Bukan Allah. Tapi yang dia besarkan, dia undang seluruh
tamu untuk melihat semua bagian istananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memperbesar dirinya supaya tamu-tamu itu melihat, wow, ya enggak? Raja Hizkia kaya, Raja Hizkia luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saudari, ya, kalau kita melihat Paulus, ketika Paulus menulis surat Filipi, ya dia memang sedang ada di dalam penjara. Paulus takut. Paulus takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Takutnya bukan karena takut dia dihukum segala macam, ya tidak. Paulus takut itu karena ia takut kalau ia tidak dapat memperbesar Kristus di penjara. Ya, tidak bisa membuat Kristus itu lebih besar. Paulus takut kalau membuat Kristus itu kecil di pandangan orang yang mengamatinya. Karena itu Paulus di dalam penjara, dia bisa menulis perkara yang demikian. Paulus damba, bahkan di dalam penjara, ia dapat membuat Kristus lebih besar. Membuat Kristus lebih luas. Ya, Paulus memperbesar Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini apakah yang kita besarkan? Ya, kalau hari ini kita mungkin ada Kristus di dalam diri kita. Ya, bukan mungkin ya, tapi pasti kita sudah percaya, menerima Tuhan, Kristus sudah tinggal di dalam kita. Tetapi di dalam kehidupan kita, apa yang kita besarkan? Apa yang kita banggakan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Rumah mewah kita? Atau koleksi mobil kita mungkin? Atau apa lagi? Wah, nama kita banggakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penjara Paulus takut. Dia tidak mau beroleh malu. Ya, saya yakin Paulus juga menderita di penjara. Sangat menderita. Tapi dia damba. Di dalam penjara pun yang berat, ya, dia tetap memperbesar Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga melalui perkara ini kita bisa melihat dua hal. Ya, dua hal adalah memperhidupkan Kristus. Yang kedua adalah memperbesar Kristus. Ya, ini dua hal menurut Alkitab bagaimana kita kehidupan orang Kristen. Nah, karena itu malam ini mari kita lanjutkan yang ke pembahasan yang kedua, yaitu Kristus di dalam kehidupan orang Kristen, ya. Nah, mengatakan memperhidupkan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan kita memperbesar Kristus, itu sangat mudah, betul nggak? Tetapi banyak hari ini kita gagal. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Saya pun gagal Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya juga masih terus berlatih bagaimana memperhidupkan Kristus, bagaimana memperbesar Kristus. Ya enggak? Nah, karena itu kita perlu melihat Kristus yang bagaimana? Kristus yang sebagai apa di dalam kehidupan orang Kristen kita. Ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah Kristus adalah pusat dari Trinitas Ilahi. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai 20. Saya tidak menguraikan semuanya, tapi mari kita lihat sama-sama di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara-saudari, sebagai pusat Trinitas Ilahi, Kristus dia menjadi manusia yang memperhidupkan Bapa, mengekspresikan Bapa. Ya, wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus dia mengekspresikan Bapa di dalam apa? Di dalam mengucap perkataan. Ketika dia mengucapkan perkataan, ya dia tidak sembarangan mengucapkan sesuatu. Ketika dia melakukan pekerjaan, dia tidak sembarangan melakukan pekerjaan. Saudari, Bapak Ibu, Kristus sama nggak dengan kita? Sama, dia manusia. Dia juga punya emosi, dia punya pikiran, dia punya tekad. Sama dengan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi ketika dia hidup, ketika dia mengucapkan huruf A saja, itu dia mengucapkan perkataan bukan dari dirinya, tapi dari Bapa. Dia melakukan pekerjaan Bapa. Ya, apa artinya Kristus mengekspresikan Bapa, Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau benar-benar kita membaca
kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kita akan melihat ya seorang yang benar-benar menakjubkan, bernama Yesus, ya enggak? Dia benar-benar mengucapkan perkataan Bapa, dia melakukan pekerjaan Bapa. Dia melakukan apapun yang Bapa kerjakan. Ya, dia melakukan segala sesuatu dengan Bapa dan oleh Roh itu. Karena itu, di dalam kitab Injil, kita dapat melihat Bapa, Putra, dan Roh itu di dalam satu persona. Siapa? Yaitu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus dia menjadikan Bapa sebagai pusat. Dia menjadikan Bapa sebagai sentralitas kehidupannya. Ya, dia tidak mau melenceng sedikit pun. Dia harus tepat sasaran. Harus Bapa yang dia katakan. Harus Bapa yang dia kerjakan. Ini susah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah, ya kan? Tuhan Yesus juga belajar menanggalkan dirinya. Dia mengambil Bapa sebagai pusatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau malam hari ini kita ditanya, siapakah pusat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Siapa? Ya, pusat kehidupan kita. Atau apa pusat kehidupan kita? Kalau hari ini pusat kehidupan kita adalah pekerjaan kita. Kalau hari ini pusat kehidupan kita adalah harta kita. Kalau hari ini pusat kehidupan kita adalah tahta kita. Atau kalau hari ini pusat kehidupan kita adalah apa, saudari? Apa yang kita punya hari ini? Oh, saudari, mari kita sama-sama meletakkannya. Bahkan diri kita juga perlu diletakkan. Mari kita ambil Kristus sebagai pusat. Pusat di dalam kehidupan kita. Saudari, pusat itu ada di tengah-tengah ini, saudari ya. Tidak boleh melenceng sedikit pun. Kalau sudah melenceng, artinya sudah keluar dari pusat, ya. Pusat harus tepat sasaran. Saudari, mari kita berlatih. Ambillah Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Ya, pusat itu artinya apa? Kalau Kristus dia tidak mau melakukannya, ya kita jangan melakukannya. Kalau Kristus menyuruh kita stop, kita harus stop, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Kristus suruh mengatakan ayo maju, ya kita maju. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kalau Kristus apa? Lari, suruh kita lari, ayo kita lari. Saudari, Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita. Ini kita perlu latihan. Karena hari ini begitu banyak pusat-pusat di dalam diri kita. Bahkan diri kita juga sendiri yang menjadi pusat kehidupan kita. Oh, malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Yang kedua, Kristus ini adalah hayat, ya. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus adalah hayat. Ya, dia adalah benih hayat. Dia adalah hayat yang unik. Apa artinya yang unik, Bapak Ibu Saudara? Unik itu adalah yang satu-satunya. Tidak ada duanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kristus, dia sudah mengalami kematian, kebangkitan, dia naik, dia menjadi roh itu, dia masuk ke dalam kita sebagai hayat hari ini. Wah, ya. Karena itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 4 dikatakan apabila Kristus yang adalah hayat kita, ya, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada hayat yang lain yang lebih real seperti hayat ini. Ya, saya ulangi sekali lagi, tidak ada hayat yang lain. Hayat yang lain tidak ada, Bapak Ibu Saudara, yang real seperti hayat ini. Kita benar-benar harus memperhatikan hayat ini, bukan hayat alamiah kita. Oh, hayat Allah adalah faktor penting, Bapak Ibu sekalian, dan tidak boleh kurang bagi kehidupan Kristiani kita. Karena itu, semoga malam hari ini ya kita melihat perkara ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ambillah Kristus sebagai pusat, dia juga adalah sebagai hayat kita. Ya, sebagai yang memimpin seluruh kehidupan kita. Kita nggak boleh kurang akan hayat ini, Bapak Ibu saudara sekalian.
ya, waktu kita dilahirkan kembali. Wah, Kristus mau terus menambahkan ya unsurnya ke dalam diri kita. Supaya apa? Kita mengambil Kristus sebagai hayat kita. Tetapi hayat yang bagaimana? Kita lihat sama-sama. Kristus ya juga adalah hayat yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hayat yang kekal. Kekal di dalam apa? Di dalam waktu. Kekal di dalam apa? Kualitas. Dia tidak pernah rusak. Kalau hayat manusia cepat rusak, benar nggak Bapak Ibu? Hayat manusia waktunya juga cuma sebentar. Musa mengatakan Mazmur pasal 90 ayat 10. Ya, manusia hidup ya 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Ah, ya enggak. Lalu hayat ini sempurna. Hayat ini lengkap, tidak binasa, tidak dapat rusak. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat perkara ini sempurna, ya, dia bukan hanya sementara, tetapi hayat ini adalah kekal. Setiap orang yang percaya ke dalam Putra, yaitu Kristus, dia memiliki hayat yang kekal. Ya, kita manusia tidak ada yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita manusia tidak ada yang lengkap seluruhnya. Ya, banyak kalau kita ngambil contoh ya enggak, banyak imigran ya datang ke Amerika Serikat. Mereka berusaha untuk mendapatkan status penduduk tetap ya, warga negara Amerika di sana. Tetapi pertanyaannya adalah siapakah yang akan tinggal tetap? Enggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sangat sedikit ya orang-orang hidup di Amerika Serikat itu melebihi 100 tahun, itu sangat sedikit. Akhirnya setiap orang meninggal karena kehidupan manusia atau hayat manusia itu sementara. Ya, dikatakan Mazmur ya, Daud menulis, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Kita melihat hayat Allah ini, hayat Kristus ini yang kekal. Ya, ini juga dari segi waktu. Musa di sini ya menyadari bahwa Allah adalah tempat kediamannya yang kekal. Dari kekal hingga kekal, Dia adalah tempat kediaman kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak dapat tinggal di bumi secara permanen. Betul nggak? Karena satu hari, satu saat, kalau Tuhan belum datang, kita semua ya kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Betul nggak? Tetapi puji Tuhan, kita memiliki satu tempat tinggal yang permanen. Ya enggak? Yaitu apa? Di dalam Allah. Di dalam sang hayat yang kekal ini. Bapak Ibu, ya hari ini kita tinggal di mana aja kita semua takut, betul nggak? Semua berjaga-jaga, ya. Saya kemarin mendengar kisah daripada orang-orang ya yang kena musibah bencana alam angin Seroja ya di NTT. Wah, ya kan menegangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan, belum angin Seroja, belum banjir bandang, menegangkan ya. Malam-malam itu listrik mati, lalu pada mengungsi semuanya. Ya enggak. Lalu dia ada orang mengatakan kalau bunyi tiang listrik teng 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 teng, artinya air itu meluap, ya. Wah, itu tengah malam dia bercerita dia mau beristirahat, bunyi teng 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 teng. Wah, semua yang tinggal di tempat pengungsian itu semua ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, tetapi ya kembali mereka melihat ya, kembali mereka menjadi orang yang sama-sama berseru kepada nama Tuhan. Sama-sama kembali memanggil Tuhan. Sama-sama kembali berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ya kita tidak punya tempat tinggal yang aman. Betul enggak? Tetapi kita punya tempat tinggal yang kekal, yaitu ada di dalam Kristus. Kita mungkin yang lagi gundah gulana, kita mungkin lagi gelisah, kita mungkin lagi kacau pikiran kita. Mari kita datang ke tempat perteduhan ini. Mari kita datang ke tempat tinggal, ke dalam hayat yang kekal, yang sempurna, yang menjadi tempat tinggal kita. Saudari, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah selalu membuka dirinya bagi kita. Tapi marilah kita juga menjadi orang yang datang kepada Allah.
Ya, amin. Puji Tuhan. Lalu kalau kita lihat Yeremia pasal 2 ayat 13, di sana mengatakan untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bapak Ibu Saudara sekalian, hayat Allah, hayat Kristus adalah hayat yang kekal juga di dalam kualitas. Kualitas juga dia sempurna. Ya, Yeremia pasal 2 ayat 13 ini menggambarkan ya adalah bangsa Israel, dia meninggalkan Allah. Dia menggali kolam yang bocor bagi mereka sendiri. Dan kolam ini tidak dapat menahan air. Ya, ini Yeremia pasal 2:13 ini, ya, ini juga menjadi ayat buat kita malam hari ini dan buat saya. Inilah kualitas kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kualitas kita? Kalau kita hari ini hidup di dalam hayat alamiah kita hidup di dalam kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kualitas kita ini adalah kualitas yang bocor. Ya, bukan kualitas yang perfect, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mungkin pandai, kita mungkin S1, S2 dan S3, ya enggak? Ada yang mungkin S4. Ya, saya nggak tahu ada S4 atau tidak ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kepandaian kita ini bocor. Ya, dan hancur berkeping-keping. Kehidupan insani kita tidak seperti hayat Kristus yang sudah kita terima. Ya, kehidupan insani kita tidak kekal di dalam kualitasnya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini benar-benar kita perlu menyadari kita adalah kualitas hayat alamiah kita itu bocor, ya, cepat lenyap, betul nggak? Karena itu, masihkah kita mau hidup berdasarkan hayat alamiah kita? Ya, masihkah kita menikmati hidup di dalam hayat pusatnya diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah, semoga malam hari ini kita dipalingkan. Kita melihat benar-benar hidup, ya, bukan kita menggali kolam yang bocor. Kita tinggal di dalam kolam yang bocor, ya, tidak dapat menahan air. Tapi hidup kita arahkan kepada hayat yang kekal. Dia sebagai tempat kediaman kita, dia sebagai hayat yang sempurna buat kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari kita lihat yang keempat. 4. Kristus adalah hayat bagi kaum berimannya di dalam kebangkitan. Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, apa artinya kebangkitan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya hayat ini telah melalui kematian. Hayat ini telah melalui kematian. Ya, waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang menolak Tuhan, ya, dan meletakkan hayat Tuhan Yesus itu ke dalam kematian. Ya enggak, banyak orang berseru salibkan dia, betul enggak? Banyak orang yang membuat kesaksian palsu kalau kita baca kitab Injil. Ya enggak? Ya, bahkan Pilatus pun udahlah nih, saya serahkan untuk kamu untuk disalibkan. Ya enggak? Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ya, hayat ini walaupun banyak orang meletakkan Yesus waktu dulu ya di dalam kematian, tetapi kita harus ingat hayat ini keluar dari kematian. Wah, dia adalah satu hayat di dalam kebangkitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian atau maut atau apa itu? Ya, itu bisa gampang sekali melemahkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini, ya, kematian kita sudah bahas yang seminar-seminar yang bulan-bulan lalu. Apa itu kematian? Kematian adalah maut, itu adalah sesuatu yang melemahkan kita. Tetapi kita di dalam diri kita punya kebangkitan, punya hayat kebangkitan. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah sekali lagi kita bersandar kepada hayat manusia kita? Saudari, ya, tadi dikatakan hidup kita seperti ruangan dapur, ya enggak? Kadang kotor, ya, aduh, bau segala macam, gagal, penuh dengan kegagalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam diri kita ada hayat kebangkitan. Hayat ini keluar dari maut. Hayat ini melampaui segalanya. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan hidup berdasarkan perasaan kita. Jangan hidup berdasarkan pikiran, emosi, tekad kita.
Hiduplah berdasarkan hayat kebangkitan kita. Ketika maut datang, karena kita punya hayat kebangkitan, maut itu tidak berdaya. Paulus mengatakan, "Hei maut, ya enggak? Di manakah sengatmu?" Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita juga perlu berkata, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Ya enggak? Saya tidak mempan terhadap maut. Kenapa? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya sudah hafal firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, bukan. Karena di dalam saya ada hayat kebangkitan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Mari kita yang kelima. Kristus, ya. Nah, yang kelima bukan hanya dia sebagai Kristus sebagai hayat kebangkitan, tapi Kristus yang ada di dalam kaum beriman, dia sebagai roh hayat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, Roma 8 ayat 2 mengatakan Kristus, ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, ya. Kristus yang kita perhidupkan hari ini adalah roh itu, Bapak Ibu Saudara. Roh itu memerdekakan kita, ya, saudari ya. Wah, saudari yang lagi lemah, yang lagi lesu, yang lagi lebam, ingatlah perkataan ini. Roh itu, ya, hayat itu memerdekakan kita, ya enggak? Di dalam apa? Di dalam Kristus, ya. Baik, saudari, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat yang keenam, ya. Kristus hidup di dalam kaum beriman agar mereka dapat hidup oleh Dia. Ya, inilah kesimpulannya ya yang keenam. Kristus dia menjadi hayat. Hayat yang kekal, dia menjadi hayat yang sempurna di dalam kualitas, tidak binasa, tidak dapat rusak. Supaya apa? Supaya kita sebagai kaum beriman dapat hidup oleh Dia. Galatia pasal 2 ayat 19b mengatakan, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sebenarnya tujuan Tuhan. Dia mau supaya kita ya hidup oleh Dia. Hidup berdasarkan Dia. Ya, karena itu mari kita sama-sama melihat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah kaum beriman yang hari ini memperbesar, hari ini memperhidupkan Kristus. Kita menjadi anggota-anggota yang hidup. Anggota-anggota yang hidup ini adalah menyusun satu tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu jelas mengenai perkara ini. Ya, bahwa kehidupan kita bukan sembarangan. Kehidupan kita bukan sederhana. Tetapi kehidupan kita benar-benar mengambil Kristus supaya Kristus diperbesar, supaya Kristus diperhidupkan. Dan bukan hanya demikian, kita juga menjadi anggota-anggota yang hidup. Kalau kita hari ini nggak memperbesar Kristus, kalau kita hari ini nggak memperhidupkan Kristus, maka tidak ada anggota-anggota yang hidup. Mohon maaf saya katakan, kita menjadi anggota-anggota yang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu baru memperbesar, baru memperhidupkan. Ya, baru kita menjadi anggota-anggota yang hidup. Apa artinya hidup? Ya bergerak, aktif. Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak loyo, nggak lemes. Itu hidup, betul nggak? Sama seperti orang yang berjuang mati-matian untuk supaya dia bisa hidup. Ya, kita ini adalah anggota-anggota yang hidup, yang menyusun tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, puji Tuhan. Semoga kita melihat perkara ini, ya. Kita bukan kaum beriman yang sendirian memperbesar, memperhidupkan, tapi kita bersama-sama dengan saudara-saudari lainnya. Ya, kita sebagai anggota-anggota yang hidup terbangun, kita menyusun satu tubuh Kristus. Ya, amin. Mari kita melihat. Karena itu kita melihat yang ketiga adalah kehidupan orang Kristen secara korporat. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu kata korporat? Korporat itu pasti dia tidak individu. Korporat itu pasti tidak menyendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau hari ini kita ditanya, wah, saya lebih suka hidup sendiri. Betul nggak? Ya, wah, kalau saya sebelum nikah, Bapak Ibu Saudara sekalian, betul nggak? Saya mau pergi kemanapun bebas, betul nggak? Nggak ada yang nyariin saya, ya kan? Nggak ada yang teleponin saya, betul nggak? Tapi kalau sudah nikah, ya kan? Wah, saya keluar sebentar, ya kan? Karena lagi pandemi hari ini, ya kan? Wah, oke di mana, ya kan? Sudah pulang belum? Ya kan? Cepetan pulang. Wah, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup sebagai orang Kristen, kita tidak bisa secara individu. Kita tidak bisa menyendiri.
Kita tidak bisa rohani sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mewahyukan supaya kita apa? Korporat. Kita bersama-sama. Ada 3 ayat ya. Nah, dikatakan di sini kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kehidupan Kristen kita bukan hanya ya kita menempuh satu kehidupan yang etis, menempuh satu kehidupan dengan kebajikan insani. Ya, sama seperti kita lihat di ayat ini. Ya, kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia adalah bagi kemuliaan Allah. Tetapi kita harus jelas, kehidupan orang Kristen adalah satu kehidupan. Ya, adalah Kristus sendiri dengan segala kebajikannya terekspresi. Bukan hanya melalui satu orang Kristen, tetapi semuanya Bapak Ibu secara korporat terekspresi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang sadar, kita memang tahu dunia ini busuk, ya enggak? Dunia ini yang kita tempati ini hari ini bobrok, betul enggak? Maka perlu garam untuk membunuh kuman-kumannya. Ya, dunia ini juga gelap Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga memerlukan terang untuk meneranginya, betul enggak? Dan ini semua Bapak Ibu Saudara ya adalah bagi kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian? Kemuliaan Allah itu adalah ekspresi Allah. Ya, ini semua ya adalah baik dan tepat, betul. Bagaimana kita harus hidup Bapak Ibu sekalian. Namun kita harus ingat Bapak Ibu, kehidupan orang Kristen kita yang individual itu hanya sebagian kecil dari kehidupan orang Kristen itu. Jadi saya katakan Bapak Ibu sekalian ya, kita hari ini jadi garam, jadi terang dunia, harus enggak? Harus ya. Tetapi ini adalah satu kehidupan hanya sebagian kecil dari kehidupan orang Kristen. Ya, bagian yang lebih besar apa Bapak Ibu saudara sekalian? Bagian yang lebih besar dari kehidupan orang Kristen itu seharusnya adalah kehidupan secara korporat, ya. Atau saya katakan hidup gereja, ya. Kita bersama-sama dengan saudara-saudari yang beriman lainnya. Ya enggak, walaupun di dalam pandemi kita bisa sama-sama berkumpul di Zoom, sama-sama bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama memuliakan Tuhan. Ya, karena itu Paulus kita lihat sama-sama di Efesus pasal 3 ayat 18. Dikatakan aku berdoa supaya kamu ya bersama-sama, bukan kita sendirian, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ya enggak? Dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Bisa enggak kita sendirian mengalami kasih Kristus? Bisa. Tapi kita enggak limpah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi malam hari ini kita melihat, ya kalau hari ini kita bersama-sama dengan segala orang kudus. Saya kalau kemarin tidak mendengar ya bagaimana kesaksian saudara-saudari kita kaum beriman ya di NTT, mereka mengalami musibah bencana alam. Wah, saya pun juga tidak bisa tahu bagaimana Kristus itu mengasihi mereka semua. Bagaimana Kristus itu menjaga mereka semua. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena itu kita nggak bisa individu. Kita nggak bisa menyendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus bersama-sama. Ya enggak? Dikatakan juga ya kalau kita bersama-sama ya kita kuat, betul nggak? Kalau kita bersama-sama kita maju bersama-sama, bertumbuh, terbangun bersama-sama. Kita bisa memahami, mengerti kasih Kristus, ya. Amin. Nah, karena itu kita lihat sama-sama kehidupan gereja atau korporat itu adalah bagi tujuannya, bukan ya bagi tujuan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menempuh penghidupan secara korporat bersama-sama dengan yang lain. Itu bukan bagi tujuan kita. Ya enggak?
Banyak orang Kristen hanya berpikir tentang keuntungan pribadinya. Saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagi mereka keselamatan itu hanya merupakan suatu perkara tentang naik ke surga atau binasa di dalam lautan api. Tidak ada pembicaraan mengenai apa sih tujuan Allah. Ya, kenapa kita hidup secara korporat? Banyak pertimbangan-pertimbangan, ya, kita harus akui, mungkin kita jujur juga, kita akui. Kita banyak pertimbangan-pertimbangan, ya, adalah untuk keuntungan pribadi kita. Kita mungkin memikirkan apakah kita akan menerima pahala dari Kristus ketika dia kembali atau dihukum olehnya. Betul nggak? Tapi kita nggak begitu memikirkan tujuan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, ya, hari ini kehidupan orang Kristen, kita sudah diberikan hayat Kristus di dalam kita. Lalu kita juga bukan hanya kehidupan yang pribadi. Ini semua adalah seharusnya bagi tujuannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ada 3 kata ini. Hidup bagi tujuannya. Ya, HBT. Hidup bagi tujuannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini menempuh kehidupan orang Kristen. Mungkin kita hidup bersama-sama dengan saudara-saudara lainnya. Kita hidup secara korporat dengan saudara-saudara lainnya. Tapi yang saya tanyakan adalah, apakah kita hari ini hidup bagi tujuannya? Atau kita hidup bagi kepentingan kita? Saudari, ya, ini perlu menjadi concern bagi kita. Menjadi benar-benar, saudari, ya, kita mungkin sudah tahu, oh ya, saya memperhidupkan Kristus, saya memperbesar Kristus. Saya juga hidup secara korporat. Tapi apakah kita sekali lagi bagi tujuannya? Atau kita bagi keuntungan pribadi kita? Semoga malam hari ini kita sama-sama, semua orang Kristen, ya, hari ini ada 51 akun, ya. Wah, kita hidup bagi tujuannya. Kita hidup secara korporat, kita memperbesar Kristus, kita memperhidupkan Kristus, bukan bagi kita, tapi bagi tujuannya. Amin, puji Tuhan, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Saya akan lebih cepat, Bapak Ibu sekalian. Alkitab di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab itu terdiri dari 66 kitab, 1189 pasal, 31.171 ayat, ya, di dalam Alkitab. Ya, nah, apa sih sebenarnya Alkitab di dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian? Alkitab, ya, ini adalah isi dari kehidupan orang Kristen. Kalau tadi kita berbicara kehidupan orang Kristen, ya, kalau ini kita berbicara apa sih isi dari kehidupan orang Kristen itu? Ya, karena Alkitab adalah isi daripada kehidupan orang Kristen, maka kita dapat berkata bahwa isi kehidupan orang Kristen ini bukanlah sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita benar-benar mau mengenal isi kehidupan orang Kristen, maka kita harus mengenal 66 kitab dalam Alkitab. Ya, kenapa bukan sederhana? Saya katakan, mari kita lihat 2 ayat sama-sama. Ayat pertama adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat terakhir, Wahyu pasal 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya enggak? Alkitab, ya, kalau kita lihat di ayat pertama, itu pada mulanya Allah. Tetapi di ayat terakhir, itu Tuhan Yesus. Betul enggak? Ya, dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita katakan Allah dan Tuhan Yesus itu 2 atau 1, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jika kita mengatakan bahwa mereka adalah 2, ini enggak logis. Betul enggak, Bapak Ibu Saudara? Nah, karena itu bagaimana satu kitab ini dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan personal lainnya. Karena itu kita bisa katakan kehidupan, isi daripada kehidupan orang Kristen tidaklah sederhana, Bapak Ibu sekalian. Ya, Alkitab sebagai isi kehidupan orang Kristen adalah kita melihat autobiografi dari Allah Tritunggal. Ya, Allah menuliskan sejarahnya sendiri. Ya, maka di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa menyebutkan Alkitab sebagai isi kehidupan orang Kristen adalah autobiografi dari Allah Tritunggal. Siapakah Allah? Apakah Allah? Apakah yang telah Allah kerjakan? Apa yang sedang Dia lakukan? Dan apakah yang akan Dia lakukan? Ini semua tercantum di dalam firman Tuhan. Lalu di manakah Allah sekarang? Betul nggak? Dan di manakah Allah nanti? Ya,
Hanya ada satu biografi yang menggambarkan tentang Allah. Dan autobiografi ini adalah isi daripada kehidupan orang Kristen. Maka ya kita bisa sebutkan isi kehidupan orang Kristen tidaklah sederhana. Ya, kehidupan Kristiani kita adalah kita bisa sebutkan seorang persona. Ya enggak? Amin. Puji Tuhan ya. Kita lanjutkan. Isi kehidupan orang Kristen mencangkup keilahian dan keinsanian manusia Allah. Ya, Allah Tritunggal sebagai isi kehidupan Kristiani kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini mencangkup keilahian dan dalam Trinitas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia juga mencangkup keinsanian Yesus yang adalah manusia Allah yang Allah telah menjadi manusia Allah. Ya, jadi kalau kita katakan ya secara jelas ya, kehidupan orang Kristen itu kita hari ini dibaurkan dengan apa? Dengan 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah kematian Kristus, yang kedua kebangkitan, yang ketiga kenaikan. Ya, kematian Kristus. Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Kristus itu memecahkan segala dan mengakhiri segala. Kematian Kristus bukan hanya membereskan masalah dosa, tetapi juga di dalam Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan manusia lama kita telah disalibkan dengan Kristus. Ya, Galatia pasal 5 ayat 24, Kristus juga menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, bahkan kalau kita baca Ibrani pasal 2 ayat 14, kematian Kristus menghancurkan iblis. Yohanes pasal 12 ayat 31, kematiannya juga menghakimi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Melalui kematiannya, semua ciptaan yang tersesat telah dibawa kembali kepada Allah dan didamaikan dengan Allah. Ini adalah semua bagaimana Kristus melalui kematiannya membereskan semua hal yang negatif. Ya, di sisi positif, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematiannya juga adalah memberitahu kita, ya, dia menjadi sebutir biji gandum. Jatuh ke tanah, mati, menghasilkan kita banyak butir. Ya, kematiannya menghasilkan hayat. Oh, haleluya, ya enggak? Hari ini mau enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berkata, kematian Kristus bukan hanya membereskan dosa-dosa kita, tapi kematian Kristus itu luar biasa, lengkap, komplit. Manusia lama disalibkan, daging, hawa nafsu kita telah disalibkan. Iya enggak? Wah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus rela, harus mau membiarkan Kristus, kematian Kristus bekerja di dalam diri kita. Supaya apa? Kita enggak hidup berdasarkan diri kita lagi. Kita enggak hidup berdasarkan apa adanya diri kita lagi. Tapi hidup benar-benar berdasarkan Kristus. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus. Ya, Kisah Rasul pasal 13 ayat 33. Di sini mengatakan keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus. Ya, dikatakan anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan oleh karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Kristus yang menghasilkan segala. Ya, apa yang dihasilkan dalam kebangkitan Kristus? Kalau kita melihat ya, pertama di ayat Kisah Rasul pasal 13 ayat 33, di sini kita melihat ya, Kristus itu di dalam kebangkitannya dihasilkan dia sebagai menjadi putra sulung Allah. Ya, dikatakan apa? Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Ya, pada waktu Kristus itu bangkit. Lalu yang kedua, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan apa? Kebangkitannya menghasilkan kita hari ini banyak putra. Ya, banyak putra Allah untuk menjadi anggota-anggota yang menyusun tubuh Kristus yaitu gereja. Dan akhirnya ya, di dalam kebangkitannya dia juga menghasilkan roh pemberi hayat. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45b. Ya, jadi 3 hal utama ya, putra sulung Allah, banyak putra, ya, lalu roh pemberi hayat. Ya, ini semua adalah kebangkitan Kristus ya, menghasilkan segalanya, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jadi ya hari ini dia sebagai putra sulung, dia sebagai abang kita, ya enggak? Wah, kalau kita punya abang, punya kakak, ya enggak? Pasti enak, betul enggak? Ya, apa-apa kita datang kepada kakak kita, ya enggak? Dia bukan hanya bapak kita, dia kakak kita, ya. Dia dekat dengan kita. Dia mau kita curhat sama dia. Betul enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudari, inilah kebangkitan Kristus. Dia menjadi putra sulung Allah, menjadi kakak bagi kita. Kita menjadi saudara-saudaranya, ya. Banyak putra Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin ya. Lalu ketiga, kenaikan Kristus. Dikatakan apa? Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Ya, kenaikan Kristus bukan juga ya di sini dikatakan melampaui segala. Kita harus tahu hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, malaikat jatuh yang ada hari ini ya di sekitar kita. Nah, semua itu adalah sesuatu yang negatif, betul nggak bagi kita? Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kenaikan Kristus, dia mengalahkan, menaklukkan, bahkan dia melampaui bumi, ya melampaui angkasa, dia sampai langit tingkat ketiga. Hari ini dia yang naik, ya juga ya ada di dalam kita sedemikian. Banyak orang Kristen yang menjalani kehidupan, ya baru ketemu masalah sedikit, aduh sudah angkat bendera putih. Ya, menyerah, putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengenal kenaikan Kristus. Ini perlu dibaurkan, ya enggak? Kalau kita mengenal Kristus yang demikian, kita tidak mudah putus asa. Karena hayat di dalam kita, hayat kebangkitan, juga hayat yang ada kenaikan. Ya, dia udah sang naik, dia melampaui segala sesuatu. Ya, bahkan ya dia mengalahkan segala sesuatu. Wah, puji Tuhan. Ya, kita punya Kristus yang demikian. Dia mati, dia bangkit, dan dia juga naik. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Inilah ya, ketika dia naik, dia juga memberikan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan orang Kristen kita perlu memuji Tuhan. Berkat Injil, perjanjian baru adalah roh itu. Ya, berkat Injil di dalam perjanjian baru bukan hanya penebusan kita dari segala dosa kita. Berkat Injil perjanjian baru bukan hanya dosa kita diampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya kita dibenarkan, bukan hanya kita dilahirkan kembali, ya, atau kita diselamatkan, tapi berkat Injil perjanjian baru itu juga adalah roh itu adalah seorang persona, dan persona ini, roh itu ada di dalam diri kita. Inilah perampungan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup malam hari ini. Bagaimana kehidupan orang Kristen? Bagaimana menempuh kita hidup orang Kristen? Kita perlu mengenal roh itu. Kita perlu benar-benar satu dengan kematian Kristus, satu juga dengan kebangkitan Kristus. Ya, yang tak lain Kristus juga adalah sang naik, ya enggak? Kalau kita punya tiga hal ini, ya, ini bukan menjadi doktrin buat kita, tetapi menjadi pengalaman kehidupan kita hari demi hari. Ya, sehingga apa? Tuhan boleh mendapatkan kita. Kita hidup bukan dengan diri kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita. Ya, kalau kita lagi kuat, kita juga bukan hidup dengan kekuatan kita. Tapi kita hidup berdasarkan roh itu di dalam kita. Berdasarkan apa? Kematian Kristus. Dia menyalibkan segala sesuatu. Ya, daging, hawa nafsu, keinginan kita. Manusia alamiah kita. Supaya apa? Hidup kita memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus. Bahkan segala sesuatu. Oh, kita perlu ingat ada kebangkitan Kristus. Hayat kebangkitan ada di dalam diri kita. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Ya, saya sampai di sini, kita sama-sama tutup di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh mengenal apakah kehidupan orang Kristen itu. Tuhan, memang ini tidaklah sederhana.
Tuhan, tetapi dapatkan kami Tuhan. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberitakan, Tuhan, ini bukan menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami boleh menerapkan kehidupan di dalam kehidupan Kristen kami. Amin. Tuhan, sehingga Tuhan, kapanpun, dimanapun, Amin. ada masalah atau tidak ada masalah, Tuhan, kami tetap menjadi orang yang memperhidupkan Kristus. Kami Amin. tetap menjadi orang yang memperbesar Kristus. Tuhan, Amin. sehingga orang melihat kami, mereka melihat Kristus. Amin. Tuhan, inilah namanya memuliakan Kristus. Amin. Memuliakan Allah. Tuhan, Amin. berkatilah kami semua yang ada di sini, Tuhan. Kami boleh terus makin sama-sama menempuh penghidupan Kristen. Oh, hari demi hari, Tuhan, oh, mendapatkan kami terus. Terima Amin. kasih, Tuhan. Kami Amin. bersyukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Oh, amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Sungguh malam ini kita sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Oki. Nah, kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya, silakan diketik dan dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor 0812 75 31398. Sekali lagi ke nomor WA 0812 7531 398. Bapak Ibu saudari, tadi sudah disampaikan oleh saudara Oki ada 4 hal yang kita bahas pada malam hari ini. Pertama adalah kehidupan orang Kristen. Ada 2 hal penting tadi disampaikan, bahwa kita sebagai orang Kristen adalah pertama memperhidupkan Kristus. Dan juga apa? Memperbesar Kristus. Nah, topik kedua tadi disampaikan sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 21a, yaitu Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah, bagiku hidup adalah Kristus. Dan yang ketiga poin yang kita bahas pada malam hari ini adalah bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan secara korporat, bukan kehidupan secara individu. Dan yang keempat tadi, topiknya adalah tentang Alkitab sebagai isi kehidupan orang Kristen. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, saudara Oki. Amin. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara kita memperhidupkan dan memperbesar Kristus dalam lingkungan yang kurang mendukung, di mana orang-orang yang di sekitar kita hanya sekedar menjalani rutinitas sebagai orang Kristen. Artinya mereka hanya sekedar puas dengan menjadi orang Kristen. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin langsung dijawab dulu, saudara Oki. Amin. Baik. Ya, saya ulang kembali. Ya, tadi dikatakan bagaimana kita menempuh penghidupan orang Kristen dengan memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus. Memperbesar Kristus, ya. Di mana di dalam lingkungan yang kurang mendukung, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tetapi malam hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita menempuh penghidupan orang Kristen bukanlah berdasarkan lingkungan kita. Kita menempuh penghidupan orang Kristen bukanlah berdasarkan orang lain. Ya, saya di sini sama saudara Gan, ya kan? Satu hari saya nggak menempuh, ya kan, memperhidupkan Kristus. Saya nggak memperbesar Kristus. Artinya saudara kan tidak perlu wah, ya kalau gitu ya udahlah, saya juga tidak demikian. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini setiap kita yang sudah percaya Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kristus sudah di dalam kita. Dan kita, ya tadi saya katakan, ini memang mudah kita bicarakan. Tetapi kita perlu kembali berpaling ke dalam diri kita. Kondisi, ya, situasi sama kayak Paulus itu juga tidak mendukung. Di penjara apa yang dibesarkan Kristusnya? Betul nggak? Di penjara yang demikian, mungkin sama satu sel para napi-napi, penjahat-penjahat ya dulu ya. Mau memperbesar Kristus bagaimana? Betul nggak? Tapi ya Paulus tetap damba, dia tetap mau. Ya, bagaimana? Ya kita perlu kembali ke dalam diri kita. Diri Kristus di dalam kita. Kita bukan memperhidupkan berdasarkan apa yang menurut kita benar, tetapi kita hidup berdasarkan
Apa Kristus di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi apapun di luar kita itu seharusnya tidak mempengaruhi hayat di dalam kita. Hayat Kristus ya, bukan hayat alamiah kita. Ya tadi makanya saya sampaikan, hayat ini kekal, sempurna di dalam kualitas, di dalam waktu, ya, di dalam tidak bisa binasa, tidak bisa rusak. Ya, jadi kondisi apapun itu nggak bisa, hayat Kristus itu nggak pernah berubah, dia tetap kekal. Nah, tinggal kita hari ini mau nggak terbuka pada Tuhan, ya nggak? Kalau kondisinya memang tidak menentu, kita juga perlu mendoakan, ya, supaya sekeliling kita juga bisa sama-sama dengan kita memperhidupkan Kristus. Amin, puji Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih, Kembalikan. Saudara Oki. Pertanyaan yang kedua, Ya, bagaimana caranya kita hidup dalam hayat Kristus, sementara faktanya kita masih hidup dalam fisik insani? Sekali lagi, bagaimana caranya kita hidup dalam hayat Kristus, sementara faktanya kita masih hidup dalam fisik insani? ya, amin. Saya langsung jawab ya. Jadi betul, kita masih hidup secara fisik, secara insani, betul nggak? Karena itu tadi dikatakan ada 3 hal, yaitu kematian Kristus, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Kalau hari ini kita nggak rela daging kita disalibkan, kalau hari ini kita nggak rela, mohon maaf saya sedikit intermezzo ya, kita sudah disalibkan, betul nggak, manusia alamiah kita, tapi kita turun dari salib, kita maunya hidup berdasarkan alamiah kita. Artinya apa? Kita nggak rela hidup kita ya disalibkan, betul nggak? Ya, manusia alami kita disalibkan, kita nggak rela. Ya, sehingga apa? Ya, saya nyamannya hidup dengan diri saya sendiri kok. Ya enggak? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bagi kita itu penderitaan. Tetapi kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia hidupnya juga sukacita. Ya, dia tidak menderita. Betul nggak? Waktu saya ingat waktu Tuhan Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, dia 3 kali. Dia peluhnya, ya keringatnya keluar sampai kayak darah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus di sana bukan takut, bukan merasa sedih, tetapi dia untuk konfirmasi kepada Bapa, benar nggak jalan saya hari ini? Kalau ya Tuhan berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ya, Tuhan Yesus di sana bukan, aduh Tuhan berat sekali ya kan, udah janganlah inilah. Tuhan Yesus dia rela, dia konfirmasi kepada Bapa, benar nggak jalan yang dia tempuh. Nah ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita harus sering-sering konfirmasi kepada Tuhan di dalam kita. Benar nggak kita hari ini? Ya enggak? Kita berkata kepada seseorang, kadang-kadang saya bicara ya, setelah selesai bicara, aduh kenapa saya nggak ajak doa ya? Tuhan, ya kan? Aduh, mohon maaf Tuhan, saya kurang hidup berdasarkan Engkau. Saya cuma hidup berdasarkan pikiran saya. Saya biasanya begitu, saudari ya. Karena saya bisa berkata demikian. Nah, mari kita berlatih demikian, saudari. Ya, kadang-kadang kita mungkin gagal, kita hidup dalam manusia alamiah kita. Wah, kita cepat-cepat kembali. Oh Tuhan, ya, kembali berpaling kepada Tuhan. Saudari, ya ini menjadi latihan kita. Ya, nggak ada yang lulus. Ya, saya cuma nggak lulus, ya kan? Tapi menjadi latihan kita semuanya. Hidup bukan berdasarkan hidup fisik alamiah manusia alamiah kita, tetapi hidup berdasarkan hayat Kristus di dalam kita. Amin. Ya, ada lagi? Iya, terima kasih Saudara Oki. Satu lagi ada pertanyaan juga, HBT, ya, hidup bagi Tuhan. Apa tujuannya? Apa tujuannya kita hidup bagi Tuhan? Iya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ya kalau kita mau lihat tujuan apa sih tujuannya Tuhan ya, supaya kita ini hidup sebagai orang Kristen, menempuh penghidupan orang Kristen itu. Nah, memang sekali lagi kita perlu baca firman Tuhan ya. Jadi jangan habis-habis. Walaupun mungkin kita sudah baca Kejadian sampai Wahyu, baca lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya enggak? Jangan sampai saya sudah sekali baca sudah cukup. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap membaca firman Tuhan sambil berdoa. Maka Tuhan akan mewahyukan kepada kita.
Ya, lebih lengkapnya adalah Tuhan ingin ya membangun tubuhnya ya supaya tubuhnya hari ini terbangun di atas muka bumi. Ya, bukan tubuh yang tersusun dengan manusia alamiah, tetapi tubuh yang tersusun dengan tadi saya katakan anggota-anggota yang hidup. Tuhan mau tubuh Kristus hari ini terbangun. Satu tubuh Kristus itu terbangun di atas muka bumi hari ini. Ya, terbangun ini dari mana? Ya dari kita memperhidupkan dan memperbesar Kristus. Baru kita menjadi anggota-anggota yang hidup, baru kita menyusun satu tubuh Kristus. Amin. Nah, inilah sebenarnya tujuannya ya. Bukan supaya kita jadi pemenang itu apa bonus kita ya. Kalau hari ini kita cuma mikir wah supaya kita jadi pemenang ya enggak sampai kayak seperti tahun lalu ya. Kita seminarnya kerajaan 1000 tahun mengejar pahala kerajaan, betul nggak? Nah, tapi malam hari ini mari ya enggak, semuanya itu kita kerjakan bukan ya semata-mata supaya nanti wah saya jadi pemenang, bukan. Tetapi kita harus ingat supaya tubuh Kristus itu terbangun. Kenapa saya memperhidupkan Kristus? Kenapa saya memperbesar Kristus? Supaya tubuhnya terbangun. Ya enggak? Kalau saya memperhidupkan manusia alamiah saya ketemu saudara Gan. Wah, ya kan? Saya cuma cerita gini, saudara Gan, masalahnya banyak, ini. Maka saya nggak ada keterbangunan dengan saudara Gan. Ya, tapi kalau saya hidup berdasarkan saya berlatih, hidup berdasarkan Kristus, memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus, saya bisa terbangun. Inilah menyusun dan membangun satu tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi saudara Gan? Amin. Atau Puji dua Tuhan. lagi? Amin. Ya hanya itu pertanyaannya saudara Oki. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin kalau ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan silakan bisa dikirimkan ke WA 081275313998. Nanti kami akan menyampaikan kepada saudara Oki dan kami akan membalasnya secara pribadi kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, demikianlah seminar kita pada malam hari ini dengan judul apakah kehidupan orang Kristen itu. Nah, doa kami melalui seminar ini, setiap anak-anak Allah memiliki kehidupan yang damba, hidup oleh Roh, sama seperti Rasul Paulus, baginya hidup adalah Kristus. Apapun profesi yang kita tekuni saat ini, biarlah melalui kehidupan kita menjadi orang Kristen yang senantiasa menebus waktu, merebut kesempatan setiap hari melalui doa, firman, persekutuan yang intim dengan Kristus, yang membuat kita tidak lagi hidup berdasarkan menurut apa yang menurut kita benar, tetapi menurut Kristus. Kami mewakili Yasprin selaku penyelenggara seminar pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa pada seminar kebenaran selanjutnya. Silakan mengajak saudara-saudari yang lain untuk berbagian dan menikmati limpahan suplai dari firman Tuhan melalui seminar kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji